Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, Ibu Arin Gustina BDMPD. Yang kami hormati Kasubag TU beserta staf. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru, dan yang kami muliakan rekan sekalian, calon guru penggerak, ada Ibu Desni, ada Pak Bayu, ada Ibu Tian, dan ada Ibu Ikasti. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang nanti akan dipaparkan dan dijabarkan langsung oleh Dewan Guru yang menjadi CIB tahun 2024 khususnya di angkatan ke-11. Baiklah, saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pembukaan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Calon guru penggerak angkatan ke-11, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kata sambutan sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif, yang ketiga nanti penutup. Baiklah, untuk pertengahan acara ini kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan kepada yang terhormat Ibu Arin Gustina SPD MPD. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, yang kami hormati calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasinya, pengimbasannya pada kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita panjatkan karena dalam keadaan sehat walafiat kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa berada di ruang kelas ini guna mengikuti diseminasi yang akan dibawakan oleh guru penggerak kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita kirimkan salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa patuh dan mengikuti ajaran-ajaran beliau sehingga selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini salah satu program dari guru penggerak kita ya, guru penggerak kita Ibu Ikasti yang hal ini ya, kemudian Ibu Dian Lestari, Pak Bayu Sugara, dan Ibu Desmi Niarti. Ibu Desmi Niarti. Mereka berempat ini sekarang ini mengalami pendidikan ya, sedang dalam rangka pendidikan guru penggerak. Jadi masih dalam proses untuk menuju kelulusan dinyatakan sebagai guru penggerak.
Jadi dalam kegiatan-kegiatan mereka berempat ini tentu banyak yang harus mereka sampaikan, ya, yang harus mereka imbaskan, ya, pada kita. Jadi sangat kita harapkan partisipasi Bapak Ibu semua mengikuti dengan baik, mendukung dengan baik, ya, kegiatan-kegiatan guru penggerak kita ini. Mudah-mudahan semakin banyak yang lulus pada program guru penggerak akan semakin meningkatkan kualitas pembelajaran kita, khususnya di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini. Karena mereka ini pasti dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang sangat mendukung implementasi dari kurikulum Merdeka. Mulai dari penanaman karakter, ya, kemudian kompetensi guru, ya, sampai kepada hal-hal lainnya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum mereka. Nah, kepada keempat guru penggerak ini kami ucapkan selamat, ya, sudah mengikuti seleksi yang ada dan dinyatakan lulus sebagai calon penggerak, calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan selalu semangat mengikuti seluruh program kegiatan yang ada, ya, dan selalu memberikan nilai-nilai positif kepada sekolah, kepada kita semua, untuk kita implementasikan pada peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Nah, Ibu pesankan dalam kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya tentu akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh calon guru penggerak. Nah, Ibu yakin dan percaya mereka akan menghadapinya dengan semangat yang menyala, ya, tidak mudah berputus asa, ya, karena seleksi yang ada cukup ketat, dan saya yakin dan percaya dengan bermodalkan tekad yang kuat dan niat yang baik ini, ya, untuk kebaikan kita bersama, kompetensi, baik itu peningkatan kompetensi guru maupun peningkatan kualitas pembelajaran kita, pasti sudah tertanam di sanubari guru-guru penggerak kita ini, calon-calon guru penggerak kita ini, sehingga lebih memacu semangat mereka untuk melaksanakan, mengimplementasikan seluruh kegiatan yang merupakan program pendidikan guru penggerak. Nah, untuk itu kita juga bersama, ya, selaku rekan atau kolega, ya, di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini, rekan-rekan guru semua, rekan-rekan staf administrasi dan seluruh warga sekolah siap mendukung, ya, semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita. Mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita ikuti nanti dengan baik kegiatan-kegiatan yang ada. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh partisipasi kita semua dalam peningkatan program pendidikan calon guru penggerak kita. Dan harapan selanjutnya segera menyusul setelah tahun ini, perekrutan guru penggerak akan selalu ada dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Demikian sambutan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diseminasi budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak tahun 2024 angkatan 11 resmi dibuka. Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan untuk program calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dalam memimpin acara pembukaan ini. Dan untuk melengkapi keberkahan acara ini, marilah sama-sama kita tutup acara pembukaan diseminasi budaya positif dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk kegiatan kita pengembasan modul 1.4 budaya positif di guru penggerak. Baik, saya perkenalkan dulu untuk fasilitator saya yaitu Dedi Chandra MPD. Kemudian pengajar praktik saya itu Ibu Maya Francisca MPD dan saya sendiri Itas SPD CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Topik yang akan saya bawakan hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta restitusi. Ada di sini 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Kita mulai saja dengan yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita melakukan nilai-nilai kebajikan universal ini, mungkin ada baiknya kita sudah duduk berdampingan dengan temannya semua. Coba kita peragakan dulu untuk mengepalkan tangan kita Bapak Ibu. Kemudian satu orang yang mengepalkan tangan, yang satunya berusaha untuk melepaskan kepalan tangan dari temannya. Apa yang terjadi kita lihat? Silakan lakukan untuk sekarang. Temannya berusaha untuk melepaskan kepalan tangan temannya. Apakah bisa dilepaskan atau tidak? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ada yang berusaha untuk sangat melepaskan? Bisa? Ada yang terlepas? Tidak terlepas. Ya, coba posisinya bergantian dengan temannya. Lakukan bergantian. Kalau tadi misalnya ibu ini yang mengepalkan, ini yang membuka. Sekarang yang ini yang mengepalkan, yang ini yang membuka. Silakan dicoba. Bisa? Ada yang terbuka? Oke, sudah dilakukan ya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, ada yang terbuka nggak tangannya tadi oleh temannya? Siapa? Ya, Ibu Nunung. Menurut Ibu Nunung bisa membukakan tangan temannya itu bagaimana tadi ceritanya? Mungkin bisa. Ya, bagaimana? Ibu yang tadi kurang kuat untuk menggepal tangannya, makanya bisa terbuka seperti itu. Kurang kuat. Sehingga Ibu Nunung bisa berusaha untuk membukakan tangannya ya. Iya. Oke, mungkin kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Nunung. Iya. Bagaimana dengan teman yang lain? Ada yang bisa membuka kembali? Selain Ibu Nunung sudah berusaha maksimal sehingga tangan temannya bisa terbuka. Ada yang lain? Oh, ya. Ternyata hanya satu orang yang bisa membuka kepalan tangan temannya. Jadi itu kan salah satu usaha ya. Usaha bagaimana membuka kepalan tangan dari temannya. Artinya Ibu Nunung cukup kuat bisa membuka kepalan tangan temannya ya. Sementara tangan temannya ini sangat
kuat sekali untuk dikepalkan. Nah, sebenarnya di sini Bapak Ibu, di sini kita melihat posisi bagaimana kita mengontrol diri kita, ya. Jadi ternyata sebenarnya walaupun kemungkinan kita bisa mengontrol diri orang lain, ya, mengontrol diri orang lain semaksimal kita, ternyata dari sekian banyak ini hanya satu yang berhasil. Artinya itu termasuk motivasi yang berasal dari luar diri kita. Seharusnya kalau memang itu dari dalam kita, artinya tergantung dari kitanya, ya, terbuka atau tidak, kita yang mengontrol. Seperti Ibu Repi tadi, Ibu Repi kan berusaha maksimal, tapi ternyata masih ada yang bisa membuka, berarti kontrolnya mungkin kurang kuat kepalanya tadi, ya. Tapi ternyata di sini yang kita ambil hikmahnya adalah dari sekian banyak ini ternyata hanya satu. Artinya teori ini menunjukkan bahwasanya posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini yang saya ingin ambil nilainya adalah yang pertama kita melihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Kemudian kita lihat ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, ada teori kontrol, ya, ini ada beberapa teori. Kemudian bisa kita lihat di sini ada beberapa ilusi, artinya tanggapan yang bisa benar bisa tidak. Kita lihat ilusi yang pertama, guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Walaupun kita ingin murid kita seperti ini, tapi kalau murid kita itu di dalam hatinya tidak mau melakukan, tentu tidak akan terjadi juga. Terjadi juga dia dengan unsur ada merasa dipaksa, gitu kan, Bapak Ibu? Nah, walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya murid mengizinkan dikontrol, tapi di dalam dirinya tidak mau dikontrol sebenarnya. Saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Nah, sekarang ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini ada juga tanggapan bahwa pemaksaan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Bisa juga kita ingin menguasai murid itu dengan membujuk siswa supaya dia mau mengikuti keinginan kita, bisa juga terjadi. Maka segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, pengetahuan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau berusaha. Itu tadi, ya. Kemudian ada orang dewasa memiliki hak untuk itu dengan di sini, ya. Tidak jalan. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kadang-kadang guru bisa terjadi, ya, memaksakan siswanya. Misalnya gini, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan. Nah, jadi di sini ada makna dari disiplin itu. Nah, sekarang kita lihat
makna dari disiplin, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan lain? Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah mungkin, untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira yang pernah terjadi pada diri kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, kita pernah mengalami ini ya. Kalau seandainya terjadi pada kita sehari-hari, yang kita temukan itu misalnya kita melakukan sesuatu karena misalnya siswa itu takut, bisa terjadi ya. Misalnya diperintahkan, siswa itu diperintahkan, dia mungkin melakukan, tapi pada dasarnya di dalam diri dia itu tidak mau. Nah, di sini makna dari disiplin itu kadang-kadang kita berprinsip lain, bahwasanya ketika ada aturan itu harus dilakukan. Nah, di situ yang selama ini kita pahami tentang makna dari disiplin itu. Sebenarnya disiplin itu tidak seperti itu. Disiplin itu sebenarnya adalah suatu aturan, ya. Jadi di sini kita lihat makna kata disiplin kalau menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud yaitu disiplin pada diri kita. Artinya kita menyadari sendiri bagaimana caranya supaya memang muncul kedisiplinan itu dari diri kita sendiri, bukan perintah dari orang lain. Seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara di sini. Nah, di sini untuk rangkumannya, apakah makna disiplin? Nah, sebenarnya disiplin itu dalam bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Ya, di sini belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menyebutkan kata disiplin ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi kadang-kadang kita selama ini yang kita lakukan itu memaknai disiplin itu harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah belajar dari pengalaman. Jadi sehingga siswa itu menggali sendiri masalahnya sendiri dan bisa memecahkan sendiri sehingga muncul kedisiplinan itu dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau dari faktor eksternal. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ada pertanyaan pemantik di sini. Beda yang ini kan beda dulu ini aku ini kemudian. Beda di sini, beda di sini. Nah, ada pertanyaan pemantik ya. Satu, menurut Anda di sini ya. Sebelum Ibu tanyakan pemantiknya, kita lihat dulu di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah terjadi ini ya. Kemudian ada yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa terjadi sehari-hari ya. Lalu ada motivasi yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk yang ini ada menghargai ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal atau dari luar ya.
Itu kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga disebut dengan motivasi eksternal. Atau kalau di dalam teori motivasi itu ada menghukum, membuat orang merasa bersalah, itu yang disebut dengan pelaku kontrol negatif. Selanjutnya yang berikutnya ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Maka dia sebagai pelaku kontrol positif. Jadi ada dua di sini, motivasi itu terjadi bisa dari faktor eksternal atau bisa dari internal. Nah, setelah kita lihat 3 motivasi tadi, di sini ada pemantik 1, Bapak Ibu semua. Kita lihat, menurut Anda dari ketiga perilaku itu manakah yang paling banyak di sekolah kita? Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana yang pernah kita lakukan di sekolah kita? Dari sini ya, kita lihat yang tadi. Nah, ada 3. Ada yang 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau kita lihat dari 3 motivasi atau perilaku ini, kita perhatikan di sekolah kita Bapak Ibu, kira-kira yang pernah dilakukan oleh anak-anak kita itu motivasi yang mana Bapak Ibu semua? Yang pertama ada ya Bu Repi, ya silakan Bu Repi, karena Ibu Repi sebagai guru BK di sini mungkin bisa mengutarakan pendapatnya tentang motivasi untuk yang pertama pernah dilakukan oleh siswa kita. Silakan Bu Repi. Baik, kalau untuk di sekolah kita, kebiasaan anak-anak yang susah kontrol untuk disiplin adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu yang banyak dirasakan oleh anak-anak ketika mereka melakukan Iya, oke. Itu yang sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Bahkan terjadi di sekolah kita. Artinya kadang-kadang mereka ini mau melakukan sesuatu, berbuat baik sesuatu karena takut dihukum. Betul kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini kan kebetulan Ibu Reti kan berperan di guru BK. Artinya sangat sering sekali menemukan permasalahan-permasalahan tentang siswa kita di sekolah kita, terutama melihat anak-anak yang mungkin dia bisa didisiplinkan dengan melalui hukuman. Ya, karena apa? Karena siswa itu merasa takut, nanti takut ini, takut ini. Nah, sebenarnya untuk motivasi yang seperti ini, dia tidak akan berlaku lama Bapak Ibu semua. Pasti itu berlaku saat kegiatan ini terjadi. Ketika nanti sudah selesai, dia akan kembali ke habitat yang seperti tadi. Ya, misalnya dia terlambat, terus takut dihukum. Nah, terus besok dia mungkin tidak terlambat, tapi suatu saat dia akan kembali terlambat lagi. Kenapa? Karena dia bukan muncul dari dalam diri, tetapi munculnya karena takut dihukum. Nah, itu Bapak Ibu. Artinya ini adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian kalau yang untuk yang kedua ini pernah terjadi nggak di sekolah kita Bapak Ibu? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Pernah, pasti pernah. Ya, pasti pernah terjadi. Ada Bapak Ibu yang mengalami kira-kira anak-anak kita yang seperti ini? Ya, baik. Ibu Dian, silakan Bu Dian. Ya, saya lihat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, anak-anak kita ini ada yang seperti itu, ya. Seperti misalnya dia membuat tugas, ya. Terus membuat tugas itu karena ada iming-iming, ya. Makanya dia motivasinya itu bukan dari dalam diri dia, tetapi karena ada imbalan dan pujian dari kawan-kawan. Nah, itu Ibu. Terima kasih. Bagus. Terima kasih Bu Dian. Tepat sekali. Mungkin itu yang dialami oleh Bu Dian. Ya. Jadi kalau untuk mendapatkan imbalan itu kadang-kadang siswa itu kan ada yang termotivasi, tetapi motivasi
kurang bagus. Kenapa? Karena bisa membuat teman-teman yang lain itu ada yang iri dengki seperti itu ya. Misalnya kita mengadakan kalau yang nanti paling besar nilainya, paling tinggi nilainya, dia akan dikasih hadiah misalnya. Seperti itu. Mungkin bagi yang pintar tadi dia akan termotivasi. Tapi bagi yang tidak pernah merasakan mendapatkan hadiah, dia akan merasa iri, bisa dendam, bisa dengki dengan temannya, bisa untuk kegiatan berikutnya itu dia bisa negatif Bapak Ibu semua. Artinya untuk pemberian hadiah atau imbalan seperti ini kurang tepat untuk kita lakukan di siswa-siswi kita Bapak Ibu. Iya. Nah selanjutnya kalau yang ketiga Bapak Ibu kita lihat, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah tertanam belum di siswa-siswi kita Bapak Ibu? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak Ibu semua, bagus tidak ini kalau kita terapkan? Bagus tidak Bapak Ibu kalau seandainya kita menerapkan yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Bagaimana menurut pendapat Ibu-Ibu, Bapak? Sangat bagus ya. Artinya inilah yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri atau disebut juga dengan motivasi intrinsik. Nah, kita sebagai guru bisa di sini berperan sebagai teman, atau bisa berperan sebagai pemantau, atau bisa juga sebagai manajer. Nanti kita akan kupas lebih jauh tentang posisi kita, posisi manajer. Maaf Bapak Ibu, sedikit macet-macet ya mic-nya. Di sini dari yang kita uraikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini Bapak Ibu. Untuk hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi ya. Kita bisa lihat hukuman tidak terencana, ya, bersifat tiba-tiba dan satu arah. Kadang-kadang menyakiti. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena memang misalnya siswa terlambat. Kadang-kadang kita sebagai guru kan saat itu juga kita bertindak mau diapakan siswa ini. Artinya dia secara tiba-tiba tidak direncanakan. Oh dari kemarin siswa itu pasti terlambat, saya mau begini. Pasti tidak seperti itu. Artinya dia pasti tidak terencana. Sehingga ini akan muncul saat itu untuk mau diapakan siswanya. Kan berbeda. Kemudian dia hanya satu arah. Artinya hanya dari guru saja. Dan kadang-kadang siswa bisa tersakiti dengan hukuman ini. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana, bisa disepakati, kemudian dua arah, membuat rasa tidak nyaman. Tapi di sini membuat rasa tidak nyaman. Contohnya apa kira-kira? Konsekuensi ini. Apa contohnya Bapak Ibu kira-kira? Kalau kita menerapkan misalnya konsekuensi, dia terencana, disepakati dua arah, membuat rasa tidak nyaman. Misal, siswa tidak membuat tugas, nah dikasih denda misal. Atau mungkin guru itu akan memberikan ya silakan. Yang konsekuensi itu harus sinkron, dimana kalau kita melanggar itu harus sinkron dengan apa yang sudah dilakukan siswa. Iya. Kalau hukuman itu biasanya kalau siswa melanggar tapi tidak sinkron dengan hukuman, misalnya tidak buat PR, jadi hukumannya kita membersihkan WC, tidak sinkron dengan apa yang sudah siswa lakukan. Harusnya kalau konsekuensi itu ada sinkronnya. Iya. Bagus, tepat sekali Ibu Dian, terima kasih untuk masukannya. Memang ya itu adanya ya. Kalau hukuman kadang-kadang karena dia bersifat tiba-tiba, kadang-kadang tidak sinkron dengan apa yang dilakukan dengan hukumannya. Kalau konsekuensi itu kadang-kadang memang sudah kita sepakatkan. Kalau misalnya kamu tidak ini, kamu nanti konsekuensinya ini. Nah, tetapi juga masih membuat sakit hati pada siswa. Misalnya siswa yang tidak buat tugas,
kalimat sampai 800 kali misalnya. Jadi ini saya lihat anak saya di rumah juga pernah seperti itu. Saya lihat biasa nggak pernah belajar, tiba-tiba setiap hari buka buku terus. Tumben saya bilang gitu kan. Kenapa nak kok rajin? Disuruh guru saya Bu membuat tulisan 800 kalimat. Bayangkan Bapak Ibu, 800 kalimat siswa masih kecil disuruh membuat 800 kalimat. Ya memang dilakukannya, tetapi sebenarnya artinya sakit dan menyeluruh. Artinya ini juga kurang pas Bapak Ibu kita lakukan untuk anak-anak kita. Kemudian kalau restitusi, ini biasanya kita sepakati dalam bentuk keyakinan dan dia berupa dua arah. Nah ini yang sebenarnya bagus untuk kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah sekarang refleksinya Bapak Ibu, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Kemudian bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Ada pertanyaan pertama Bapak Ibu. Kemudian yang pertanyaan kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan di sekolah Anda? Silakan mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin Ibu, siapa yang mau mencoba menjawab? Sebagai refleksi kita di materi yang tadi ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau mencoba? Strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk mendisiplinkan anak didik kita? Sebenarnya di awal tadi kan si Bu Revi sudah pernah ungkapkan itu ya. Strategi yang kita lakukan apa tadi Bapak Ibu? Sebagai penghukum, ya tepat sekali Bu Dian. Sebagai penghukum yang pernah kita lakukan. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha kita tanamkan pada murid kita di kelas? Nilai-nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang pernah kita tanamkan kepada anak didik kita di kelas misalnya? Iya, bisa kasih mic-nya sama Bu Revi? Baik, untuk nilai-nilai kewajiban yang biasanya diterapkan di dalam kelas, saya terapkan di dalam kelas, misalnya saling menghargai satu sama lain untuk menghindari bahwa terjadinya misalnya aksi bullying di kelas, terus kita juga menyepakati menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lain-lain. Seperti itu Bu Itas mungkin. Iya, bagus, tepat sekali, kita kasih apresiasi untuk Bu Revi. Sebagai guru BK memang dia bisa mengayomi siswanya, bisa meluruskan siswanya gitu ya, bisa bagaimana siswanya supaya nanti nyaman gitu. Terima kasih Bu Revi atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, kita ke keyakinan kelas. Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan keyakinan kelas? Pernah ya. Tentu setelah kita melakukan kurikulum merdeka, kita sudah melakukan keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah sekarang kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas kita masing-masing, di sini ada urutan utama dalam menerapkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada 6 urutan. Nah di sini kan belum terurut sebenarnya Bapak Ibu, masih acak-acakan di sini. Mari kita susun Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu yang paling utama kita lakukan di dalam menerapkan keyakinan kelas itu yang nomor berapa Bapak Ibu? Sebutkan nomornya saja. Meninjau ulang keyakinan, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif, kemudian ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, terus ada menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai atau keyakinan kebijakan. Silakan bagi yang mau mencoba menjawab Bapak Ibu, kira-kira yang pernah kita lakukan di kelas kita itu kalau berdasarkan urutan ini yang mana kita dahulukan Bapak Ibu? Yang dua ya? Oke, tepat sekali Bu Revi. Jadi yang pertama kita harus berdiskusi dulu Bapak Ibu. Kita berdiskusi, selanjutnya kita lakukan lagi apa? Hah? Nomor 4. Nomor 4, oke, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Itu yang kedua. Jadi kita lakukan berdiskusi, kemudian mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Yang ketiga jadi apa dia?
Silakan Bapak Ibu yang pernah kita lakukan, kira-kira nomor berapa lagi? Nomor 6, ya, tepat sekali ya. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai atau keyakinan kebajikan atau masuk ke kalimatnya ya, seperti itu. Lanjut lagi, ada berikutnya. Kita apakan lagi, nomor berapa? Baru 4 tadi ya. Dua lagi, kira-kira apa? Nomor 5, ya pasti nomor 5 ya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan di kelas, betul. Artinya yang terakhir pasti meninjau ulang ya. Bapak Ibu semua sudah melakukan di kelas, insya Allah nanti akan sesuai dengan urutan yang perlu kita urutkan seperti ini. Lanjut, ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kita ini perlu bertahan hidup, betul tidak Bapak Ibu? Kemudian kasih sayang perlu tidak? Betul. Kebebasan? Perlu. Kesenangan? Perlu. Penguasaan? Sangat perlu. Perlu semua ya Bapak Ibu. Nah, jadi siswa itu dia bisa melakukan sesuatu dan mungkin akan bersifat mandiri jadinya nanti pasti dia membutuhkan kebutuhan dasar dari rumah. Kalau dia tidak dapat kasih sayang di rumah, makanya kadang-kadang di sekolah dia macam-macam yang dibuatnya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau bertahan hidup ya pasti, kalau tidak makan ya pasti tidak bisa hidup ya Bapak Ibu ya, semuanya. Saya kira untuk kebutuhan dasar manusia di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama sesuai dengan yang kita lakukan yang tadi ya. Ada apa itu tadi? 3 motivasi tadi. Nah dilanjutkan seperti ini dia jadinya. Posisi kontrol kita terhadap anak-anak. Yang pertama dia menghukum, membuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Nah posisi kita di sini yang paling bagus itu adalah di posisi mana Bapak Ibu? Kita seorang guru berada di posisi manajer Bu. Manajer, oke, bagus ya. Berarti Bapak ini sudah pintar ya. Posisi manajer. Ya tentu kita sebagai posisi manajer itu artinya kita semua kita lakukan. Sebagai teman iya, sebagai pemantau iya, gitu ya. Itu kita sebagai posisi manajer. Kalau menghukum dan membuat rasa bersalah, itulah yang disebut dengan kontrol negatif tadi atau kontrol atau dari luar ya. Nah di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, jadi untuk melakukan kita sebagai posisi manajer tadi, kita akan melakukan segitiga restitusi. Ini tahapannya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk segitiga restitusi itu sebagai posisi manajer kita bisa lakukan. Yang pertama langkahnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita simak untuk posisi manajer ini contoh konkretnya. Kita lihat posisinya ada di video berikut Bapak Ibu. Kemarin Ibu sudah rekam ya. Saya ambil siswa kita sendiri bagaimana perlakuan kita ketika kita menjadi atau posisi manajer ketika siswa melakukan suatu kesalahan Bapak Ibu. Kita tonton video dulu Bapak Ibu sedikit untuk mengakhiri kegiatan dengan saya hari ini.
silakan speaking, ada speaking. Yang menggunakan video Bapak Ibu, kita speakingnya menggunakan tepuk dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah mengenal yang disebut dengan tepuk wow Bapak Ibu? Ya, wow itu artinya untuk kata-katanya mulai dari apa? W, kemudian ada O, kemudian ada W, kemudian wow. Ya, jadi W, O, W, wow. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri, kita lakukan speaking dengan tangan dulu Bapak Ibu. Kita tepuk wow, ketika tepuk wow, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih wow. Silakan Bapak Ibu, kita mulai speaking yang pertama. Kita tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Ya. Sekarang kita tepuk lingkaran. Ada yang tahu lingkaran Bapak Ibu? Iya, iya. Tepuk lingkaran. Kita kasih tepuk lingkaran untuk kita semua. Kalau tepuk segitiga bagaimana Bapak Ibu? Ya, mari kita lakukan Bapak Ibu. Tepuk segitiga. Bagaimana kemudian? Tidak bisa. Ini tadi kan pakai laptop aku. Mungkin berbeda. Yang itu kan pakai ya, mungkin Bapak Ibu kita akan berdiskusi dulu Bapak Ibu dari penjelasan yang saya berikan tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada yang perlu kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu semua. Di sini kan ada kita lihat tujuan dari penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita Bapak Ibu? Cocok nggak dengan menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab? Kira-kira yang sudah pernah kita lakukan ini sudah pas atau belum dengan tujuan penerapan disiplin positif yang diarahkan oleh Bapak Ganjar Dewantara ini Bapak Ibu? Ini sebagai refleksi buat kita semua sebagai guru yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau berkomentar Bapak Ibu? Silakan. Ada Bapak Ibu yang mau berkomentar untuk penerapan disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Mari kita refleksi diri dulu Bapak Ibu. Ya. Mungkin Ibu yang di belakang mau mencoba menjawab. Silakan Bu. Ya Bu, sudah sesuai dengan disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita.
Iya. Bagus, kita kasih aplaus dulu. Ya. Terima kasih Bu Emi sudah melakukan refleksi untuk diri kita sendiri. Kita sebagai guru sudah menerapkan atau sesuai dengan tujuan disiplin positif yang ada pada pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Atau ada yang lain mau menanggapi atau menceritakan bagaimana perasaan atau mungkin apa yang kita lakukan selama ini? Silakan. Oh. Ya, silakan Bapak Abdi ya. Silakan Bapak Abdi. Ya, menurut saya perlunya peningkatan karakter, misalnya berkomitmen untuk menciptakan 5S. Senyum, sapa, salam. Iya, itu juga bisa termasuk ya. Sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan Bapak Ibu? Sudah. Seperti misalnya kita pagi-pagi sudah menunggu anak di depan gerbang itu ya, bagian guru yang piket. Itu kan sudah kita melakukan penyambutan anak-anak kita sampai di sekolah dengan salam, senyum, sapa sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahwasanya disiplin positif yang ini sudah kita lakukan, seperti itu. Ya. Terus apa lagi Bapak Ibu yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Mungkin ada yang mengalami atau merasakan di kelas, di luar sekolah, mungkin terhadap anak-anak kita. Bagaimana? Ada lagi Bapak Ibu? Silakan bagi yang mau mencoba menjawab disiplin atau penerapan disiplin yang ada di sekolah kita. Berdasarkan pemaparan-pemaparan saya tadi, kita akan merefleksi diri kita bahwasanya kita sudah pernah melakukan disiplin positif itu, tetapi kadang-kadang kita yang tidak menyadari itu sudah kita terapkan. Baik, silakan Bu Alin mau mencoba mengungkapkan pendapatnya, silakan. Menurut saya sudah tercipta perkembangan karakter dengan terciptanya ekstrakurikuler di luar kegiatan kelas. Iya, tepat sekali. Sekolah kita sebenarnya sudah ada ekstrakurikuler. Artinya itu juga kita sudah membuat atau menerapkan disiplin positif Bapak Ibu semua. Nah, itu misalnya ada kegiatan kurikuler di luar jam pelajaran. Anak-anak kita bimbing, kita arahkan supaya mereka menjadi yang terbaik. Bahkan anak-anak kita sudah ada yang mendapatkan beberapa penghargaan atau piala-piala, bahkan sudah sampai nasional ya Bapak Ibu semua, bahkan ada yang sampai internasional siswa kita. Artinya dengan binaan kita sebagai guru sudah menerapkan penerapan disiplin positif di sekolah itu sudah sangat baik sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang kita ada di posisi yang hukum tadi ada sedikit kesalahan kita ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau mencoba untuk merefleksi diri kita tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita. Silakan. Iya, silakan. Bapak. Yes, terima kasih atas kesempatannya Bu. Salah satu contoh penerapan disiplin positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan sendiri yaitu seperti sholat zuhur bersama yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Terima kasih. Iya, tepat sekali. Sholat zuhur bersama itu juga termasuk disiplin positif. Artinya kita memberikan suatu pengarahan pengajaran kepada anak-anak kita untuk membiasakan kedisiplinan mereka. Setidaknya waktu sholat zuhur mereka sudah tahu, oh ini kelas kami, oh ini kewajiban kami, seperti itu. Sehingga nanti tujuan kita tidak lain adalah supaya mereka ketika keluar dari sekolah kita, tidak berada dalam sekolah, tetap melakukan disiplin ini Bapak Ibu. Kalau misalnya sholat, walaupun tidak di sekolah kan kita perlu tetap sholat sesuai dengan waktunya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya penanaman disiplin positif yang kita lakukan di sekolah, sehingga anak-anak itu walaupun tidak berada di sekolah lagi, tetap mereka mengingat disiplin itu Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri untuk ini saya hari ini, mungkin kita perlu melihat refleksi atau apa tanggapan atau apa perasaan Bapak Ibu hari ini ketika saya melakukan penerapan atau pengimbasan disiplin positif yang saya bawakan dari pengalaman atau yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini Bapak Ibu. Apa yang Anda rasakan hari ini Bapak Ibu semua? Mungkin
mungkin ada 3 orang yang bisa berbicara tentang perasaan hari ini. Silakan. Ya, silakan mungkin. Ya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perasaan saya tentang materi yang disampaikan, saya sangat senang karena telah mendapatkan ilmu positif dari Ibu bawakan tadi. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya Bapak. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Ibu Revi mungkin mau menanggapi atau mengungkapkan perasaannya hari ini. Silakan Ibu Revi. Baik, terima kasih Bu Ita, senang sekali, bahagia sekali mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bahwa pada kesempatan hari ini kita sadar bahwa penerapan disiplin positif itu sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama begini, perubahan perilaku kadang-kadang tidak akan efektif jika di bawah tekanan atau paksaan, tetapi disiplin positif dengan kesadaran diri, self control yang bagus dapat menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Bu Ita. Iya, baik, terima kasih Bu Revi atas tanggapannya hari ini, sudah cukup bagus sekali ya Ibu Revi. Kita kasih tepuk uang. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau mengungkapkan tanggapannya hari ini, silakan. Masih ada? Tidak ada? Oke, baik, satu lagi ya, satu lagi. Silakan. Ada yang mau memberikan tanggapannya satu lagi? Apa perasaan Bapak Ibu hari ini setelah mendapatkan materi budaya positif dari saya hari ini? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada komentarnya. Ada mungkin? Ya, satu lagi. Ya, silakan Bapak Asrin. Baik, terima kasih Bu Intas. Perasaan saya setelah mendengar materi dari Ibu, senang mendapat ilmu-ilmu baru. Bagaimana cara mengontrol murid-murid. Bagaimana ketika kita sedang mengajar untuk memberikan menanamkan rasa disiplin kepada murid-murid itu sendiri. Terima kasih. Ya.